Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Saya Budi Santoso, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Surakarta. Saat ini saya berada di ruang kepala SMP Negeri 18 Surakarta, dan saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala SMP 18 Surakarta, Ibu Endang Mujirayu SPD MPD. Saat ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, khusus dilema etika dan rujukan moral. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat siang menjadi CTV. Mohon waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dan rujukan moral. Mohon waktunya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara ini. Mohon untuk bisa menjawab. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut pendapat saya bahwa kasus adanya dilema etika dan rujukan moral yaitu adalah mendefinisikan bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus di mana situasinya ini adalah harus memilih suatu keputusan antara benar dengan benar. Itu intinya itu. Jadi benar dengan benar, saya harus memilih satu di antara benar dengan benar. Sedangkan untuk rujukan moral di situ sudah jelas bahwa yang dihadapi situasi adalah kasus antara benar dengan salah. Selanjutnya Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap adanya kasus dilema etika, karena kasus ini memang berat untuk memutuskan sesuatu yang harus kita pandang dari sudut mana untuk kepentingan apa. Jadi tidak serta-merta kita langsung memutuskan, oh ini langsung saya milih ini, tidak. Tetapi harus kita pandang dulu dari sudut mana agar ini benar-benar keputusan memberikan manfaat bagi orang banyak. Jadi jangan sampai salah untuk memutuskan. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah kami yang dalam mengatasi suatu adanya dilema etika ini, saya harus benar-benar menentukan dulu permasalahannya apa, penyebabnya itu apa, kemudian siapa saja di situ yang terlibat dalam permasalahan, kemudian latar belakangnya masalah itu apa, kemudian mungkin juga bisa kaitannya dengan orang-orang yang terdekat adanya dengan masalah tersebut, kemudian bisa diskusi dengan terutama staf kami, maka kami terlebih dahulu, karena jangan sampai ini masalahnya ini sampai kemana-mana, dan yang mungkin tidak berkepentingan pun juga seandainya tidak perlu tahu juga sebenarnya tidak perlu, sehingga kita memang harus berunduk dengan staf-staf kami terutama maka. Kemudian kalau misalnya itu memang terlalu berat, mungkin juga bisa ke warga sekitar sekolah kami atau mungkin juga stakeholder yang ada di sekolah kami. Kemudian kalau misalnya memang itu berat lagi pertimbangannya, mungkin kami juga punya pimpinan. Kami punya pimpinan atasan kami, dinas, mungkin bisa kami libatkan untuk mengambil suatu keputusan yang sekiranya berakibat fatal. Jadi tidak harus serta-merta saya memutuskan sendiri. Jadi harus tetap kami prioritaskan mana yang harus menjadi tahapan-tahapan kami dalam memutuskan itu. Sehingga perlu ditimbang masalahnya, kemudian diklarifikasi. Itu langkah-langkah kami. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Bisa bilang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah bahwa kita harus menangani kasus itu benar-benar untuk kepentingan umum, kepentingan yang umum dalam arti di sini, karena di sini adalah saya selaku pimpinan kepala sekolah, berarti adalah bermanfaat bagi anak didik, terutama karena kami melayani anak didik dan masyarakat, benar-benar membawa dampak yang positif terhadap anak didik dan masyarakat, sehingga menomorduakan untuk kepentingan pribadi.
mengutamakan umum dulu ya Bu ya, biar orang banyak ya. Apalagi kita selaku dunia pendidikan kan melayani masyarakat terutama dalam dunia pendidikan. Iya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak sebenarnya, tapi kalau misalnya masalah ini bisa diatasi dengan baik, kemudian bisa dikomunikasikan dengan baik, tantangannya akan menjadi misalnya ringan dan nanti menipis, karena sesuatu masalah kalau memang tidak diselesaikan ini akan menimbulkan gejolak terhadap suatu hal yang berkepentingan, yang masalah, yang punya masalah dengan masalah yang benar dengan benar tadi, sehingga kalau memang tidak ada titik temunya ini tidak akan selesai. Meskipun seperti itu, kepala sekolah kan di sini punya menang, tetapi tidak semerta-merta untuk semenang-menangnya, tetapi memang harus benar-benar melihat dari sudut pandang mana agar ini bisa benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Sehingga memang ada tantangannya, tetapi asal tantangan itu bisa komunikasi dan didiskusikan gitu, jadi dicari dengan musyawarah, insya Allah tidak ada tantangan yang berat untuk menghadapi masalah yang dilema etika. Oke. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu sebagai kepala sekolah ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau masalah kita menjadwalkan dalam program taman tidak akan mungkin, karena kan yang namanya masalah itu datang dengan tiba-tiba. Ya. Kalau misalnya sudah dijadwalkan, otomatis kan seakan-akan masalah itu dibuat. Nah, berarti kan kita tidak menjadwalkan khusus dalam program ini saya harus datangnya 1 minggu sekali harus ada masalah itu tidak. Cuma memang kalau masalah itu mesti ide jadi mendadak. Nah, dalam arti mendadak ini segera diselesaikan. Karena apa? Permasalahan kalau tidak segera diselesaikan itu nanti akan menjadi bertumpuk-tumpuk dan bisa menjadi berlapis. Nah, sehingga tadi tetap dijadwalkan kalau memang ada kejadian. Nah, kalau ada kejadian, kalau memang itu sifatnya bisa musyawarahnya langsung dengan bersangkutan bisa diterima, berarti kan tidak sampai kemana-mana. Tetapi kalau memang masalahnya itu masih berat, ternyata istilah antara benar dengan benar diputuskan tidak belum bisa mengambil keputusan yang istilahnya satu keputusan, maka ini dibutuhkan penjadwalan lagi dengan pihak-pihak yang tadi saya matur bahwa saya membutuhkan wakil, mungkin dengan stakeholder atau mungkin dengan orang tua murid atau mungkin pihak-pihak yang terkait bisa ditugaskan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga yang diharapkan adalah masalah ini benar-benar menghasilkan keputusan yang benar-benar tadi saya matur bahwa bermanfaat untuk orang banyak, terutama dalam dunia pendidikan siswa maupun bagi orang tua, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, saya kan punya istilahnya tangan kanan saya, staf kami, bapak kami, ya, itu adalah yang istilahnya kalau ada masalah saya tetap ada bat-batan. Tidak mungkin saya semuanya saya kerjakan sendiri. Saya tetap misalnya curhat, cerita, pasti nanti ada saran-saran yang dari beliau-beliau itu pasti akan memberikan saran yang terbaik sehingga nanti kita pecahkan bersama-sama sampai mentok. Tadi saya matur, saya punya pimpinan atasan kami bisa pengawas, bisa dari kabin atau kepala dinas. Tapi selama masalah itu bisa kami selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai itu keluar, karena nanti kalau sudah ranah keluar itu beritanya kemana-mana. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita selesaikan dari dalam dulu, karena tadi saya matur bahwa saya punya tangan-tangan kanan saya untuk membantu kami untuk menyelesaikan masalah. Ibu. Dan yang terakhir Ibu, semua hal yang setelah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang sangat banyak sekali untuk saya secara pribadi selaku saya pimpinan, itu akan menambah saya lebih dewasa, menambah saya banyak pengetahuan, menambah saya untuk bisa bersikap istilahnya adil. Adil itu belum tentu sama rata, tetapi dalam hal ini adil bisa memberikan keputusan yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga bagi saya keputusan-keputusan yang adanya masalah-masalah itu adalah luar biasa, sehingga memberikan rasa
kalau saya bisa memberikan keputusan yang baik itu adalah suatu kebanggaan bagi saya selaku pimpinan, karena saya dipercaya untuk memimpin dan menghasilkan yang terbaik. Oke, saya kira cukup Ibu pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada kami, juga jawaban-jawaban yang sudah diberikan, sangat membantu sekali Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, matur nuwun. Demikian tadi wawancara kami bersama Ibu Kepala SMP Negeri 18 Surakarta, Ibu Intan Puji Rahayu, SPD MED. Demikian, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, calon guru bergerak Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruang Kepala SMP Negeri 27 Surakarta, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Sigit Pramono, SPD MPD, di mana saat ini pagi hari ini saya akan mewawancarai terkait tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau dilema etika dan dilema bujukan moral. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Ini hanya agak dari pagi sampai sekarang banyak kerjaan tugas-tugas yang banyak tugas. Iya. Ya. Pak Budi sendiri gimana? Sehat? Ya sehat Pak. Sudah nggak sakit lagi ya? Sudah sehat Pak. Iya, alhamdulillah. Nggak biasa kepengen ketemu. Biasanya kan kita ketemu ngobrol kok ini. Biasanya kebetulan serius ya. Ya. Kebetulan ini ada tugas guru penggerak Pak. Gitu. Kita sudah masuk di modul 3.1 dan saat ini kami mengerjakan tugas tentang mewawancarai Bapak terkait tentang dilema etika dan bujukan moral Pak. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar boleh Pak? Siap. Terima kasih sebelumnya Pak Kepala Sekolah sudah berkenan memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai tentang hal-hal mengenai kasus-kasus atau permasalahan yang menyangkut dilema etika maupun bujukan moral. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama gitu Pak, selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, ini untuk kebetulan kan saya di sini di Kepala Sekolah, saya hitung dari November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sekitar 5-6 bulan berjalan ya. Katanya untuk ini saya sampaikan katanya untuk ada kasus ya, kemudian dikaitkan dengan dilema ya. Ya. Itu kalau secara fakta memang sini belum ada. Nanti saya akan jelaskan kalau memang kasus itu berkaitan dengan misalnya kaitannya dengan hukum, nah itu berarti kan tidak bisa ditolerir ya, harus diikuti kalau memang itu aturan hukum. Tapi kaitannya kalau nanti berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya saya biasanya ngambil keputusan kebijakan saya mendasarkan ya nilai-nilai kemanusiaan dan apa ya perasa ya kasihan, tapi dalam arti tanda petik. Karena ketika kita bicara kasihan itu kadang yang dikasihani kadang cara bahasa Jawanya nunjak gitu. Tapi kalau saya tegas, kalau memang misalnya ada karyawan, ada guru yang memang dia bermasalah dengan hukum, ya sudah, saya biasanya hanya menyarankan saja. Karena hukum harus ya ikut aja dengan hukum. Ya. Mungkin nanti saya bisa bantu. Kebetulan nanti kalau berkaitan dengan apa itu bantuan hukum, saya saya kaitkan dengan minta bantuan ke PGRI. PGRI itu kan ada lembaga bantuan hukum, dan saya juga pengurus PGRI seperti itu. Ya, kita ya bantu mendampingi lah. Tapi kalau kaitannya untuk masuk ke ranah hukum kan mungkin beda ya, beda karena yang punya masalah yang mungkin guru ya, guru atau tapi alhamdulillah sampai di sini tidak ada. Kaitannya untuk misalnya yang kebajikan itu kemarin saya mengalami ya, itu kebetulan ada apa itu ada perpanjangan TKPK. TKPK itu ada mulai tahun ini itu harus KTP asli Solo. Cuma di sini ada 3 karyawan sini yang tidak KTP Solo. Berarti kan kalau secara
apa itu formal itu kan harus dicoret. Istilahnya saya tidak saya perpanjang, tapi saya melihatnya karena beliau itu di sini kinerjanya bagus, kemudian disiplin. Nah, saya berusaha memberi kebijakan saya apa? Ya saya minta mumpung ini ada waktu, saya sarankan untuk mencari KTP. Ya KTP silahkan. Nanti untuk sementara saya yang akan berkomunikasi koordinasi dengan dinas pendidikan, saya seperti itu. Dan ternyata arahan saya, istilahnya saya, himbauan saya ditindaklanjuti dan alhamdulillah tidak bermasalah. Ketika perpanjangan ya, dapat berlangsung, dalam arti dia tidak terpotong karena hanya masalah KTP ya. Sudah saya teruskan, tapi dengan syarat yaitu saya memberi kebijakan, memberi apa yang karena nilai kemanusiaan ya. Saya kasihan ada yang rumahnya paten, dia kesini dan saya tanya ternyata istrinya di rumah. Kemudian ada yang di sini, ada yang jadi apa ya, jadi istilahnya tulang punggung ya. Iya, tulang punggung. Terus di sini, nah saya kalau nanti memang sesuai ya istilahnya saya saklek ya, nanti kalau beliaunya harus di PHK, kemudian mau cari kerja yang lain kan sulit karena usianya sudah ya seperti itu. Di mana saja saya yakin yang namanya pimpinan yang baik dalam arti dia itu ya harus memihak rekan-rekannya, rekan-rekan. Kalau saya tidak istilahnya anak buah, tapi rekan tim ya, rekan kerja seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana? Kalau saya gini, misalnya ada kasus dua-duanya sama-sama benar, ya, baik, ya. Kalau saya lihat skala prioritasnya, ya, sama-sama baik, ya. Mungkin misalnya sekolah sini ada kegiatan, misalnya mau lomba, sisi yang lain sini juga ada kegiatan untuk misalnya keperluan sekolah sendiri, ya. Dan sama-sama memerlukan dana. Kebetulan dananya kan hanya satu. Kalau saya bagi dua nggak cukup. Ya saya lihat dan saya pelajari ya memang saya ambil yang memang skala prioritas dan yang belum bisa diberi pengertian ya, seperti itu. Karena kalau nanti asal langsung pokoknya kebijakan saya ini Anda belum saya akomodasi, nah itu nanti kalau tidak dijelaskan kan dia akan sakit hati seperti itu. Ya, kalau saya sebutkan sama-sama baik, tapi kan mesti ada yang paling baik dan lebih baik dan itu harus dijalankan yang duluan seperti itu. Jadi memilih prioritas mana yang paling paling baik ya. Dan bukan berarti yang nanti yang belum terakomodasi kita biarkan enggak, ya tidak baik, tapi kita beri pengertian nanti ketika suatu saat dia akan saya akomodasi seperti itu. Baik. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya dalam melakukan identifikasi permasalahan ini. Ya, misalnya ada permasalahan di sekolah ya, kemarin ada itu ya agak sedikit sama anak ya, anak itu, dan itu ternyata rentetannya panjang karena anak sampai memasukkan ke ULAS sampai ke dinas seperti itu. Kemudian ketika saya itu mendapat kondisi seperti itu, intinya seperti ini, anak itu merasa dia itu tidak diberi kesempatan untuk sekolah di sini lagi, ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kan permasalahan tidak sebatas itu. Jadi si anak itu dia ya menampilkan sesuatu yang menyebabkan teman-temannya itu membullying. Ketika dia membullying, ya otomatis anak-anak kalau mau sekolah kan nggak berani karena seperti itu. Dan bullying itu ya memang karena ulahnya dia sendiri. Dia suka memosting ya hal-hal yang tidak baik itu. Nah, setelah itu kemudian ternyata teman-teman yang dapat informasi yang tanda petik anak itu ternyata ya suka kegiatan yang di luar, ya mungkin di luar
lazimnya mungkin sampai malam atau mungkin kegiatan-kegiatan ya istilah kalau anak sekarang kadang pacaran itu sama cowok sama laki-laki itu, dan itu justru malah disampaikan kepada teman-temannya gitu ya, mungkin bagi dia untuk pengakuan saya berani tapi ya sisi lain kalau itu secara normatif kan anak-anak akhirnya mulia kan seperti itu, akhirnya apa, orang tuanya tahu dan orang tuanya menginginkan kalau nanti saya teruskan misalnya sekolah di sini itu satu kena bullying temannya, yang kedua pergaulan dengan lingkungannya kan tidak bagus karena kebetulan ibunya sendiri bapaknya kerja di Kalimantan seperti itu. Akhirnya kesepakatan dari orang tua anaknya itu dipindah ke pondok. Ketika pindah di pondok ya dia diterima dulu, kita baru proses untuk pindah. Tahu anak menyalurkan lewat ulas, akhirnya dia menulis kalau sebenarnya kalau di SMP 27 dia di bahasanya di DO gitu loh ya. Sedangkan saya bilang loh, saya belum pernah tanda tangani rapor untuk pengeluaran seperti itu, dan itu sampai ke dinas. Akhirnya ya sudah, ketika ada kasus itu saya coba, begitu saya mendengar kasus itu awalnya ya saya melihat, saya memetakan masalahnya apa kok sampai ke dinas, kemudian saya lihat permasalahan dulu, kemudian saya komunikasikan yang terlibat, BK tahu, dari umat juga tahu. Setelah menganalisis itu kemudian permasalahannya apa, ternyata permasalahan anak merasa di DO di SMP 27. Kemudian saya lihat penyebabnya apa, penyebabnya kalau dari versi anak kan seakan-akan dari sekolah sudah tidak memberi kesempatan atau melarang seperti itu, tapi saya tidak percaya seperti itu aja. Kemudian saya mencari informasi, ternyata kasusnya seperti itu. Sebenarnya dari kehendak orang tua seperti itu. Ketika itu kemudian saya memutuskan, udah, tapi sudah tahu penyebabnya, sekarang orang tuanya dihubungi. Ya dihubungi, kemudian diajak rembukan, ya diajak rembukan, akhirnya ya sudah, ternyata memang orang tua benar-benar enggak. Kemudian dari anak diberi pengertian. Kebetulan dari dinas sudah memberi pengertian kalau memang untuk keluarnya itu memang dari orang tua, dan orang tua sudah kita minta ke sini, kemudian kita klarifikasi, dan orang tua memang benar-benar ya yang berkeinginan untuk memindah itu. Kemudian kita proses pindah dan membuat surat pernyataan. Ya, kalau benar-benar anak pindah itu karena keinginan orang tua gitu, seperti itu. Jadi intinya mencari akar penyebabnya dulu, terus kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, jadi gitu ya. Gitu. Sehingga lebih mendalami permasalahan yang sudah diselesaikan secara yang terlibat itu diikutkan dalam pemecahan masalah juga. Gitu ya. Karena kalau nanti kita hanya ngambil dari satu sisi, namanya anak kan nanti kepengennya dia pembelaan diri, ya seperti itu. Dan usia SMP itu untuk penentuan itu masih tergantung orang tua. Ya orang tua, jadi yang menentukan. Ya mungkin gini, sisi lain anaknya kepengen sekolah di sini, sisi lain orang tuanya kepengen memindahkan. Kalau orang tuanya kan pertimbangannya panjang ya. Tapi mungkin karena sisi anaknya itu mungkin juga saya nggak tahu ya, apa mungkin dipengaruhi yang dulu yang sering kontak yang lawan jenisnya untuk tetap di sini biar nanti ada komunikasi seperti itu ya. Jadi saya tetap keputusannya seperti tidak terus langsung sepihak. Ini keluarga ya, kita kumpulkan yang pihak-pihak yang terkait dari BK, dari orang tua, kemudian kita samakan persepsinya gimana, dan kemudian kita diputuskan. Dan saya sebenarnya tidak memutuskan sendiri, karena yang sebenarnya memutuskan dari orang tua ya. Saya hanya memutuskan kalau memang sudah keinginan dari orang tua ya silakan untuk segera diproses untuk mutasinya ke sana, raportnya, kemudian surat pindah. Toh sebelum saya memutuskan untuk menandatangani surat mutasi, saya juga minta dari pondok itu untuk mengeluarkan surat kalau benar-benar mereka anak tersebut sudah diterima di sana. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Iya, kalau saya gini, pertama kalau misalnya ada masalah-masalah yang memang ya kadang bertentangan termasuk dilema etika itu, pertama
saya menganalisis dulu, ini ada masalah ini. Kemudian saya berusaha mencari informasi, ya informasi. Setelah itu kemudian saya kadang minta pertimbangan sama saya, bukan stafnya ada yang dianggap di sini berpengaruh, dan mungkin ini kira-kira apa yang akan saya putuskan itu kira-kira sejalan dengan beliau. Ya seperti saya ininya, keputusan saya itu ya satu, nanti mendapatkan dukungan dari teman-teman itu. Jadi bukan karena saya otoriter. Bisa aja saya langsung ini keputusan saya karena saya punya wewenang, tapi saya nggak ingin keputusan saya nanti dampak akhirnya membuat rekan-rekan saya itu kena dampaknya. Makanya kemudian saya minta pertimbangan. Misalnya kalau ini seperti ini gimana? Ya. Misalnya contoh misalnya masalah kemarin itu misalnya apa zakat. Kalau ya saya inginnya untuk keputusan ya semuanya harus apa istilah, karena ini zakat ya harus bayar, jangan sampai dianggurkan di belakang. Kemudian saya tawar, kalau segitu bagaimana teman-teman? Iya Pak, itu bagus. Tapi sebaiknya kalau nanti ada yang beranggapan kalau itu memang dianggap zakat, tidak zakat ya infak, ya nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa, karena zakat itu kan bentuknya harus natural. Ya satu sisi kan bentuknya ini uang kan, ada yang menganggap yang namanya zakat itu yang harus natu barang beras. Nah, satu sisi dia mengeluarkan kan harus beras, tapi sisi yang lain kan tuntutannya harus bentuknya uang. Nah, seperti itu. Kemudian ada masukan teman-teman, oh ya Pak, kalau memang dari beliau mau uang nggak apa-apa, tapi niatnya sedekah ingin nggak apa-apa. Oh dia nanti juga akan memberikan beras sendiri ya nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kan sama-sama tidak ada yang dirugikan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau suatu saat ketika saya harus memutuskan, ya harus saya, karena kadang waktu tidak bisa karena terbentur waktu tidak bisa, harus koordinasi. Ya misalnya ada, misalnya gampangannya gini, tahu ada keluarga dari guru yang meninggal. Ini gimana Pak? Karena mau dimakamkan segera, kemudian satu sisi kita pembelajaran, berarti kan saya harus putuskan. Ya, oh ya, untuk karena ini pertimbangannya karena memang tidak pelajaran biasa, tidak ada pas kegiatan apa istilahnya tes dan sebagainya, nggak apa-apa. Anak-anak nanti jam sekian dipulangkan, silakan wali kelas segera menghubungi ke orang tuanya dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya bagaimana? Ya, tantangannya biasanya gini, kadang kita berbenturan satu dengan orang tua, kadang berbenturan dengan ya kapan kebijakan itu. Tapi yang paling berat bagi saya itu kadang berbenturan orang tua, karena orang tua itu kan langsung kontak dengan anak. Ya, contohnya seperti ini. Kemarin mau wisata, kita sudah bagi bis, itu ada satu kelas itu yang keberatan kalau dia itu ditempatkan di bis yang kecil. Kan kebetulan bisnya itu 5, tapi yang satu itu bis kecil. Nah, yang bis kecil itu sebenarnya anaknya enjoy, tapi ternyata ada orang tuanya yang dia nggak tahu mengajak orang tua yang lain, akhirnya dia protes ke sekolah. Mengapa kok bayarnya sama, tapi ya hasilnya beda? Dari wali kelas sudah silakan diberi pengertian. Itu bisnya nyaman sama dan sebagainya. Hanya memang bentuknya kecil. Tapi orang tua tetap bersikeras. Kemudian ya diputuskan akhirnya apa? Sudah, itu kan untuk berangkatnya hari Senin, orang tuanya itu mendapatkan anak mendapatkan jatah naik bis itu hari Jumat. Kemudian akhirnya malam itu ramai sekali di grup, tapi ya di grup kelas sekolah, di kelas itu. Dan sebenarnya ya hanya 4 atau 5 orang yang sebenarnya itu yang merasa tidak keberatan, walaupun sebenarnya kalau saya lihat satu saja. Kemudian manggil nama, oke, kita kumpulkan, besok dipanggil kumpulkan. Nah, kumpulkan, kemudian kita ajak bukan bersama. Dan akhirnya atas inisiatif dari panitia, kemudian saya kan hanya apa istilahnya
mengarahkan, ya nanti coba diminta untuk wali kelas lain untuk membujuk yang kelas lain untuk tukaran. Akhirnya mau. Kemudian yang di base itu diambil satu kelas dimasukkan ke base yang kecil itu, yang base kecil itu pindah di base. Tapi karena jumlahnya yang itu agak banyak, akhirnya disebar-sebar seperti itu. Ya. Jadi kalau disimpulkan dilema kadang berbenturan dengan orang tua. Ya, kita memutuskan kan nggak mungkin kita langsung ya pokoknya itu saja, pokoknya itu. Nggak bisa, ini sudah keputusan, bisa saja seperti itu. Tapi kan bisa pertimbangannya aja. Saya nggak ingin ketika memutuskan seperti itu nanti di belakangnya jadi bermasalah. Makanya diputuskan ya keputusan orang tuanya diundang, kemudian disepakati bagaimana. Memang kalau ditukaran oke, setuju sudah. Dan akhirnya alhamdulillah ketika berangkat nggak ada masalah, dan saya pas pagi hari itu malah ketemu sama orang tua, dan orang tuanya ternyata welcome, tidak mempermasalahkan yang kemarin tuh. Kemudian anak-anak yang pindah ke tukaran bis itu, di bis yang kecil itu orang tuanya juga tidak komplain dan mereka enjoy seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal? Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau saya gini Pak Budi, kasus lihat prioritas. Ya, contohnya kemarin saya gempa, ini ada siswa yang nggak terima karena dibullying temannya, merasa dibullying, kemudian dia sudah bilang sama orang tuanya besok mau sini. Orang tuanya tidak terima. Nah, tapi ada sisi yang lain, saya kan juga pas ada kegiatan saya harus rapat. Besok itu kebetulan ada pertemuan di MKKS ya. Kan itu sama-sama penting. Tapi kan yang harus segera diselesaikan kan kasus anak itu. Ya kan? Ya, kalau saya nunggu besok orang tuanya mungkin pas kesini mencari saya nggak ketemu, dia kan lebih marah lagi. Ya kan? Karena merasa tidak diperhatikan. Ya. Makanya kemudian ya sudah, karena ini skala prioritas dan itu harus segera diselesaikan, ya selesaikan. Saya nggak usah nunggu. Sekarang dipanggil anaknya, kemudian anak-anak itu yang suka bullying itu dikumpulkan. Ya, kemudian kita selesaikan dan ternyata sudah selesai. Dan besoknya orang tua nggak jadi kesini. Contohnya seperti itu ya. Kalau yang jadwal mungkin kasus-kasus yang mungkin bisa diberi toleransi bisa, tapi kalau kasus yang harus segera diselesaikan tidak usah nunggu. Kalau contohnya saya bekerja, ketika saya pas tugas di luar, ketika saya pulang kembali ke sekolah ini, saya mungkin lihat di meja saya kalau ada segala pekerjaan saya selesaikan, nggak usah nunggu besok, karena besok sudah ada yang lain lagi. Saya prinsipnya seperti itu ya. Dan lagi ketika kita mau lomba ya, seperti kemarin mau lomba mewakili untuk kebetulan kita termasuk nominasi untuk lomba kudu mantap ya, karena waktunya mepet ya, saya langsung bilang ketika habis rapat di Kuarcat, Pak Romi nanti jam 2 segera dikumpulkan, kita koordinasi untuk lomba. Saya seperti itu, jadi tidak bisa nunggu, walaupun sebenarnya itu bisa, tapi kan saya mikirnya kalau saya mundur lagi nanti besok mesti ada lagi. Terus kan hari ini saya juga ada kegiatan ya, bertemu dengan rekanan ya, seperti itu. Nanti kalau saya mundur jadi mundur lagi, sebenarnya seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oke ya, gini, saya di sini di sekolah kan tidak sendiri. Saya punya, bukan anak buah tadi saya punya teman rekan staf dan rekan-rekan guru ya. Dan saya berusaha untuk tidak pernah membedakan ya, baik yang masih muda, yang tua, dan itu dah. Dengan adanya seperti itu, saya berusaha untuk tidak terlalu menjaga jarak. Jadi saya anggap
ya teman biasa gitu. Nah ternyata dengan adanya itu ketika ada permasalahan kemudian saya ajak diskusi, dia itu akan merasa nyaman. Jadi bukan karena dia sebagai guru yang dimintai saran dari kepala sekolah, tapi seperti teman. Kalau teman kan nanti cara ngomongnya kan enjoy, jadi tidak ada beban ketika dia menjawab apa adanya. Tapi ketika nanti saya terus memerankan sebagai kepala sekolah, karena saya sering menjaga jarak, ketika nanti seperti misalnya Pak Budi saya tanya, mungkin Pak Budi akan jawabnya normatif, mau mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya itu sesuatu hal yang apa adanya akan jadi sungkan, karena takut nanti kalau dianggap salah. Tapi kalau sudah biasa istilahnya ya rekan itu enak seperti ini ya. Saya nggak suka kalau kita mau konsultasi atau ya koordinasi misalnya berdua itu berhadapan-hadapan ya, misalnya itu kursi saya itu kursi enggak, saya kepingin seperti ini. Jadi biar suasana nyaman, tidak ada rasa tekanan gitu. Nah dengan adanya teman-teman seperti itu ya, saya ketika ada sesuatu yang perlu saya ajak rembukan, saya tinggal ya Pak Sabtono ini Pak, kita bisa sharing. Kadang Pak Sabtono bingung, Pak ada apa kok saya takut seakan-akan ada sesuatu yang diungkapkan ada mas. Enggak, kita di sini ngomong, walaupun ngomong-ngomong sebenarnya materi-materi yang urgen yang harus segera diputuskan, tapi karena suasana nyaman langsung bisa titik temunya gampang gitu. Tapi kalau cara bicaranya terlalu formal itu aku malah nanti mungkin dari guru mau usul pekewo karena dia merasa guru, dikira guru kepala sekolah. Kalau saya kan terbuka, gak apa-apa Pak, ini misalnya gini gimana? Ya ini enaknya gimana? Misalnya kemarin tanggal berapa mau halal bihalal, besok Pak, ya misalnya tanggal 29 gitu. Terus ada teman, jangan gitu Pak, ini karena ada Agus saya Pak, tanggal 29 itu pas ada acara itu. Ya sudah, gimana kesempatan teman-teman Pak, mundur gimana? Mundur ya itu. Bisa aja saya kan punya wewenang, ya nggak bisa tanggal 29, tanggal 29 kan bisa. Tapi kan kita nggak seperti itu. Dengan adanya punya teman banyak kan biasa rembukan sharing itu kan lebih enak, lebih nyaman. Dan saya merasa tidak punya beban. Yang saya ajak bicara juga tidak punya rasa beban. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, satu gini Pak. Jadi ketika ada masalah itu, yang penting intinya kita itu tenang dulu, tenang, tidak panik. Ya. Intinya itu dulu. Kemudian yang kedua, mencoba menata hati. Cara Jawa itu enggak naik turunkan seperti itu. Setelah itu kemudian masalah itu ya kita identifikasi. Oh ini masalahnya penting banget dan segera ini ya bisa ditunda, ini agak mundur lagi bisa seperti itu. Kemudian setelah itu kita ya berusaha belajar untuk mengidentifikasi permasalahan itu apa. Kemudian kita berusaha untuk menjadi lebih bijaksana ketika mengambil sesuatu keputusan, terutama keputusan yang memang urgen dan harus seperti itu. Jadi ya pengalamannya sebenarnya dengan kita banyak masalah itu menjadi kita bijaksana Pak. Jadi bukan, kalau bagi saya tidak menjadi semakin beban. Ya kan nanti semakin hari kan ya mengasah. Jadi mengasah hati kita, pikiran kita ketika ada masalah seperti itu, apa istilahnya, kita menjadi tahu, oh harus begini. Belajar dari pengalaman dulu. Dan semakin lama itu kan mesti banyak permasalahan dan hal yang baru. Tapi dengan kita belajar dari yang dulu itu kita jadi bijaksana. Orang gampang kemerungsung, tidak gampang makan hati dalam arti ada masalah dipikir sampai kita jadi pimpinan di rumah aja nggak bisa tidur, mau ke sekolah trauma seperti itu. Kata kuncinya kalau ada masalah jangan hindari, hadapi dan selesaikan. Saya gitu. Kalau nanti dihindari tidak pernah selesai. Apalagi masalah-masalah yang urgen yang harus saat itu
iya sebagai kepala sekolah harus segera memutuskan. Saya lebih bijaksana dalam iya, menyelesaikan masalah. Iya jelas, karena semakin banyak permasalahan yang sering kita hadapi, kita jadi bijaksana. Dan saya berusaha ketika kita menyelesaikan, kalau itu berhubungan dengan siswa, itu selalu berpihak pada siswa. Ya, walaupun tadi ada kasus kadang sebenarnya salah siswa, tapi kita kan berusaha. Saya minta BP untuk ya ngasih pengertian. Kalau mungkin di pondok itu mungkin akan Anda kan lebih nyaman, dan saya juga memberi pengertian sama ibunya yang kebetulan kesini. Bu, saya yakin putra panjenengan besok akan menjadi orang yang sukses. Dia akan mungkin menjadi seorang psikologi, karena dia tipenya, karakternya, anaknya seperti itu. Saya malah seperti itu. Berarti dengan secara tidak langsung kan saya tetap berpihak kepada anak, ya. Dan yang berikutnya itu ya nggak boleh membeda-bedakan, terutama ketika kita menghadapi masalah di sekolah. Contohnya gini, oh itu staf saya harus ketika ada masalah ya harus saya bela mati-matian kalau itu memang berkaitan dengan berkaitan dengan kebijakan sekolah dan dia saya rasa tidak bersalah gitu. Tapi dengan staf yang lain, mohon maaf, mungkin TKPK, ya sudah ibaratnya dijomproknya biar besok kalau bisa tidak jadi pegawai di sini, seperti itu. Kalau saya berusaha rangkul dan uang ini itu ya memandang semua itu ya memanusiakan manusia, memanusiakan siswa atau murid, seperti itu aja. Oke, mungkin demikian Pak. Terima kasih banyak. Saya malah banyak belajar dari Bapak tentang. Ya enggak, saya juga sering belajar sama Pak Budi ya. Pak Budi kan juga pakar gitu. Ya, pembicaraan ini sangat bermanfaat Pak bagi saya terutama dalam pengambilan keputusan ya yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya, saya gini Pak Budi, saya pesan kita doakan besok menjadi kepala sekolah. Yang penting besok kalau jadi kepala sekolah itu tadi ingat kita pakai manajemen uang ini itu ya tadi tidak pernah beda-bedakan apapun statusnya, misalnya dia TKPK, P3K, sama semuanya. Karena tanpa beliau kita tidak bisa berjalan. Sekolah itu akan sukses itu ditopang dari rekan-rekan teman-teman kita. Dan jangan menganggap dia sebagai anak buah, anggaplah dia sebagai rekan sejawat. Itu aja. Pesan tadi. Baik, terima kasih sekali Pak Bambang atas waktunya, waktunya kita dapat berdiskusi gitu, berwawancara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Sigit Pramono, MPD, Kepala SMP Negeri 27 Surakarta. Demikian, terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu.